A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke taman untuk jualan kerupuk. Perumpamaan teman baik dan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti memiliki teman. Dan kita harus bisa mensortir mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Karena teman ini akan menjadi barometer kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, lihatlah temannya, maka itulah gambaran dia. Ketika kita pengen mengetahui seseorang seperti apa dia, maka lihatlah temannya. Kalau teman dia baik, berarti dia adalah orang baik. Tapi jika temannya itu orang buruk, maka dia akan bisa dipastikan seperti temannya itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengibaratkan bahwa teman yang baik itu seperti seorang penjual minyak wangi. Ia akan ada kalanya dia menghadiahkan minyak wangi, atau kita membeli darinya minyak wangi, atau kalaupun tidak dapat hadiah, tidak membeli, kita kecipratan wanginya. Itu perumpamaan teman yang baik. Lalu perumpamaan teman yang buruk adalah seperti pandai besi. Ada kalanya percikan api dari pandai besi itu akan merusaki baju kita, menyiprat kepada kita. Kalaupun misalkan tidak, maka dia akan asapnya akan kita dapatkan ketika kita berteman dengan pandai besi. Berteman dengan pandai besi maksudnya. Nah, ini adalah perumpamaan yang Rasulullah SAW sudah gambarkan, yang mana dua perumpamaan ini bisa kita masukkan ke dalam logika kita. Jika kita ingin berteman dengan orang baik, maka cari teman yang seperti seorang penjual minyak wangi. Dia mau berbagi, dia wangi, kemudian menyenangkan tentunya. Dan itulah yang harus tergambar dalam diri kita ketika kita ingin diterima oleh siapapun. Kita harus senang berbagi. Berbagi, karena berbagi ini akan membuat orang lain menjadi suka dengan kita. Kalaupun misalkan berbagi, juga bagilah yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Jangan memberikan apa yang kita benci kepada orang lain dan kita berharap orang lain suka dengan kita. Lah, kita saja tidak suka dengan barang tersebut, makanya kita bagikan. Lalu dari itu kita berharap orang lain suka dengan kita, maka ini kesalahan. Kadangkala kita mau berbagi ketika sesuatu itu sudah tidak bermanfaat. Contoh misalkan kita punya pakaian, banyak sekali pakaian. Kita baru mau berbagi ketika pakaian kita ini memang tidak kita sukai. Bukan karena sudah tidak terpakai, tapi kita nggak suka baru kita mau berbagi. Nah, oleh karenanya ketika mau berbagi dengan sahabat, kawan, siapapun itu, carilah yang kita pun senang. Karena sebaik-baik pemberian dari kita kepada orang lain adalah apa yang kita pun senang memakainya, kita pun ingin memilikinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yuk jadikan diri kita sebagai seorang seperti penjual minyak wangi, harum, kemudian senang berbagi, lalu disenangi orang lain, sehingga kemanapun kita berada, orang lain pasti akan ingin dekat dengan kita. Ya, seperti itulah Rasulullah, sehingga musuh pun begitu rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Karena apa? Akhlaknya. Maka kita pun hari ini, mari kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Akhlak ini berada di semua bidang. Ketika sholat ada akhlaknya, ketika bekerja ada akhlaknya, ketika bermuamalah, berjualan ada akhlaknya, ketika berteman ada akhlaknya. Maka yuk kita akhlaki diri kita. Kita pelajari akhlak sebaik mungkin, sehingga akhlak ini bisa menjadi hiasan diri kita. Karena Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah, yang akhlaknya begitu paripurna, yang perlu kita contoh, dan beliaulah idola yang sesungguhnya untuk kita. Barakallahu fikum, kurang dalamnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.